para pemirsa dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa dengan saya, J. Haryadi, saya seorang penulis, mewakili juga dari komunitas Dewan Kebudayaan Kota Cimahi. Pada acara kita hari ini, kita kedatangan tamu seorang seniman yang ada di depan saya. Nanti saya akan berkenalan, kemudian saya akan bicara tentang dunia seni, tentang kehidupan beliau selama ini. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada hari ini bisa membuat atau menjadi inspirasi Anda. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam. Apa kabar? Iya. Namanya siapa, Kang? Iwan Setiawan. Iwan Setiawan. Ya, saya sebut Kang Iwan saja ya. Iya. Iya. Kang Iwan, sejak kapan Kang tertarik dengan dunia seni, Kang? Khususnya Nayaga, Kang? Sejak tahun 87 Pak. Tahun 87 ya. Kenapa itu tertarik itu, Kang? Karena dulu belum dunia yang lebih besar. Tariknya dari SMP. Tarik sama kesenian dulu. Oh, di SMP ada pelajarannya dulu. Ada. Tertarik pengen bisa lagu. Iya. Jadi asalnya itu dari sekolah ya. Iya. Ketika di sekolah ada pelajaran kesenian, kemudian akan belajar, Ya. ini ada rasa ketertarikan Ya, gitu ya. Oke. Nah, pemirsa di rumah, tidak mudah seorang seniman itu atau orang ingin berprofesi sebagai seniman, karena banyak menganggap bahwa profesi seniman itu tidak bisa menghasilkan uang. Tetapi terbukti Kang Iwan saat ini bisa hidup dari kesenian ya, Kang ya. Iya, Kang Punten sudah punya istri tentunya. Udah Pak. Ya, anaknya berapa? Anak 6 dari 2 istri. Anak 6 tuh dari 2 istri, sunah rasul tuh ya, Kang Iwan. Oke, Kang Iwan, kita kembali lagi kepada topik pembicaraan tentang seni, Kang ya. Ya. Nah, selain profesi sebagai nayaga, itu apa profesi Akang yang lain di bidang seni yang Akang sukai? Kalau sampingannya gitu Pak. Iya. Paling ngecat-ngecat wayang. Oh, ngecat wayang. Jadi itu bagian dari seni juga ya, Iya. Kang? Nah, mungkin Kang, pemirsa di rumah itu tidak paham nayaga itu apa sih, Kang ya? Jadi mungkin bisa dijelaskan, Kang? Ya, nayaga itu pengiring musik tradisi. Iya. Tradisi seperti wayang golek, pengiring wayang golek sama tarian jaipongan. Tarian jaipongan, ya. Jadi ada tim ya, Kang ya? Ada. Ada ya. Gitu. Nah, nayaga itu sendiri apa sebetulnya? Apa pimpinannya atau kelompok atau gimana itu, Pak? Ya, saya sebagai pimpinannya, pimpinan seni dari tahun 2006 atau hidup dari tahun 87 Pak, sama bapak saya. Oh, dulu orang tua Kang Iwan juga sebagai seniman juga ya? Ya, orang tua ini. Orang tua didik maksudnya ya? Ya, jadi guru ya, mungkin saya sebut guru ya. Ya, Jadi beliau ini punya guru, ya nayaga juga. bukan dalam Oh, dalang, seorang dalang. pistol. Mm-mm. Tapi mungkin karena ingin membantu ya, belajar gitu ya Kang ya. Ya. Kemudian sampai sekarang keterusan ya? Ya, Ya. Nah, pertanyaan saya Kang, biasanya kalau dalam sebulan itu berapa kali Kang biasanya dalam kondisi normal gitu? kalau sebelum ada COVID ya? COVID, Iya. hampir sebulan ada 20 titik, luar biasa pemirsa. Luar biasa, 20 titik dalam satu bulan, beliau ini keliling-keliling ya? Iya, Seputaran mana saja Kang? luar kota dalam kota. Luar kota, dalam kota. Berarti ini menurut saya sebuah pekerjaan yang tidak mudah. Tentu punya daya tahan yang lumayan ya Kang. Nah, bagaimana itu Akang bisa supaya menjaga stamina, karena 20 titik itu bukan pekerjaan yang gampang. Alhamdulillah dalam keadaan sehat, terus juga harus fit gitu Pak. Ya, apa itu? Apa minum, ada ramuan atau olahraga? Enggak, udah terbiasa nggak pakai doping-doping. Jadi secara alami ya pemirsa, jadi mungkin beliau sudah terbiasa terlatih dari muda ya, jadi sampai sekarang tetap fit saja ya. Nah, kaitan dengan apa namanya kemampuan nayaga itu apa sebetulnya, kalau ada orang-orang di luar sana yang ingin belajar menjadi nayaga itu, apa tips yang bisa akan berikan?
cuma kepinginan diri sendiri Pak. Oke, keinginan dari Iya. diri sendiri. Jadi modal utamanya ada rasa ingin dulu ya, gitu. Supaya hobi aja dulu gitu. Ya. Nanti bisa diarahkan kalau Iya. Jadi dari hobi ya, mulainya dari hobi ya. Jadi mulainya dari hobi, mungkin dari hobi itu timbul minat ya, minat kemudian latihan mungkin ya Kang Iya, ya. Latihan. Apakah Kang Iwan juga suka melatih? suka Suka ya? Di mana Kang biasanya? di Imas Seni. Oh di Imas Seni ya. Cimahi. Oke. Nah, buat anda para pemirsa dimanapun anda berada, terutama yang ada di Cimahi dan Bandung Raya, itu kalau mau belajar bisa ke Imas Seni Cimahi ya. Di sini tempatnya sangat oke ya. Nah, kita syuting juga di sini di Imas Seni ya. Jadi anda bisa datang ke sini. Di sini banyak para seniman dan bisa belajar apa tuh namanya, memperdalam ilmu di bidang seni ya. Di antaranya Nayaga ya. Oke. Nah, Kang Iwan, dalam perjalanan Akang tentu ada suka dukanya ya, dalam berkesenian itu. Bisa Akang bagi kepada pemirsa di rumah? Ya sukanya Pak kalau acara keluar kota di sisi pantai ya, di tiap panggung ke panggung gitu ada sukanya. Ya dukanya gitu Pak, enggak tiap panggung fasilitasi rumah, Oh gitu. tempat istirahat, tempat hotel. Nanti ada kalau di perkampungan ya ada yang di pinggir pantai. Jadi dengan mungkin ya dengan banyak kegiatan keliling itu bisa mengenal daerah-daerah lain ya Kang ya. Ya. Jadi menikmati pemandangannya. Tapi ada satu sisi dukanya kadang-kadang kurang diperhatikan ya, oleh yang ngundang ya, mungkin ya. Saibul bed ya Kang ya. Iya. Nah, dalam berkesenian itu Kang, menurut Akang apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan seni? Seni itu indah Pak. Oh Menurut gitu. saya. Jadi seni adalah sesuatu yang indah. Berarti menjadi seorang nayaga itu Ya. pun sesuatu yang indah ya. Iya. Ya. Jadi bisa membuat orang bahagia ya, bisa menghibur ya Kang ya. Oke. Nah, apa bedanya Akang melayani seorang dalang yang sedang bermain dengan penari jaipongan misalnya. Nah, itu apa bedanya? Kalau dalang ada selingan Pak. Kalau dalang itu ngiringnya sama ibingan wayang. Jadi ada Ada selingan jeda. ya, ada jedanya ya, bisa istirahat lah ya, Iya. gitu. Habis ibingan wayang istirahat, dalang yang bicara antar wayang sama wayang. Iya. Jadi ketika ada adegan itu permainan musik berhenti ya. Berhenti. Nah, terus nanti mainnya kapan lagi? Ya kalau ada kode dari dalang ya bisa. Oh, jadi itu pemirsa ya. Jadi ternyata ada trik juga tuh ya. Jadi dalang akan memberi kode kepada nayaga untuk bermain atau stop misalnya kira-kira ya. Tergantung dari situasi ya. Iya. Tergantung dari situasi di lapangan. Nah, Kang, saya dengar Akang juga pernah berprestasi nih di bidang nayaga. Bisa diceritakan Kang? Alhamdulillah Pak, dari 2017 diadakan di kota Cimahi pasang diri karawitan, pada langat, teater, sama tari. Ya alhamdulillah dapat juara 1 Pak dari Alhamdulillah itu. karawitan Nah, sama dalang. sama itu, Ya, sama dalang ya. ya. Jadi ternyata Kang Iwan ini punya prestasi ya para pemirsa di rumah. Jadi bisa menjadi contoh ya teladan apa yang membuat Kang Iwan dan teman-teman bisa berprestasi Kang, bisa dibagikan ini. Ya, yang penting kerja keras di latihan Pak. Oh latihan ya, Yang sering ya. Ya jadi ini salah satu kunci ya para pemirsa di rumah. Ternyata untuk sukses itu tidak instan. Harus sabar, banyak latihan, terus menerus, tidak mengenal lelah ya, Iya. ya Kang ya. Jadi jangan cepat menyerah gitu. Kalau belum bisa ya latihan lagi gitu ya. Jadi seperti pisau yang rajin diasah. Insya Allah suatu saat akan tajam ya Kang Iya. ya, instingnya ya. Nah, dalam perjalanan berkesenian itu ada nggak Kang, misalkan Akang berpikiran, kayaknya seni itu begini-begini aja gitu, atau justru tambah semangat kan?
pribadi saya Pak, kerja di kesenian itu pengen memperkembangkan, pengen Melestarikan. melestarikan bidang seni, Iya. tapi terutama karawitan. Seni karawitan ya. Dan pengen juga punya regenerasi. Oh iya. Nah, jadi belajar seni juga bukan hanya sekedar untuk diri sendiri, tetapi juga untuk berbagi kepada orang lain dan agar generasi yang akan datang juga bisa menikmati seni ini ya kan Iya. ya. Jangan sampai punah. Kita tahu di luar sana banyak pengaruh budaya-budaya asing, padahal budaya kita sangat luhur, sangat indah. Kenapa tidak kita dalami budaya kita sendiri ya, gitu. Nah, Kang, ketika Akang sudah mahir gitu ya, nah kapan tuh rencana sehingga Akang mempunyai sebuah grup ya, dan apa nama grupnya Kang? Bisa diceritakan? Nama grup itu Mekar Giri Harja 2 Mekar Giri Harja 2 ya, di mana Kang alamatnya Kang? di Cigugur Tengah Cimahi. Cigugur Tengah Cimahi ya. Jadi kalau para pemirsa yang ingin menggunakan jasa Kang Iwan dengan tim tentunya ya, itu bisa ke Cigugur Tengah Cimahi ya. Ada mungkin nomor telepon yang bisa dikontak kan? Ada Bisa disebutkan? 081 297 483 806. Ya, itu tadi ya. Nanti mungkin bisa ditayangkan nanti ketika nanti di layar kaca ya. Di layar kaca. Kan Iwan, ini pembicaraan kita semakin menarik. Saya mau tanya tentang keluarga Akang. Boleh saya tahu apakah anak-anak Akang ada yang suka dengan seni? Ada Pak, kebetulan bukan anak saja, istri juga. Oh, istri. Istri memang udah dari awalnya sebelum kenal senang seni atau setelah jadi istri Akang? Sebelum jadi istri udah Bergelut ya. Ya, jadi memang keluarga seniman ya. Jadi beliau ini memang keluarga seniman ya, Kang Iwan ini ya. Jadi tertular juga kepada anak ya. Iya. Nah, kalau boleh tahu siapa nama anak yang tertarik itu? Yusdika Purnama. Yusdika. Ya, Yusdika Purnama. Ya. Nah, apa itu? Bidang apa yang ditekuni? bilang kenang. Hah? Kenang. Kendang. Ya. Ini tabu-tabu begini. Ya. Ini ya. Ya. Nah, itu. Jadi apapun itu di bidang seni, kalau ada punya bakat, punya keinginan, itu bisa dilatih ya. Ya. Apa mungkin pesan-pesan kepada para pemirsa di rumah supaya bisa mencintai seni dalam negeri sendiri kan? Silakan. Ya, buat pemirsa rumah, untuk mencintai seni harus banyak belajar dari tentang kesenian daerah masing-masing. Ya, gitu. Ya. Jadi kuncinya adalah mau belajar. Belajar itu sebetulnya sepanjang hayat, sampai kapanpun gitu. Tapi intinya kita mau belajar, mendalami, mencintai budaya kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Oke, para pemirsa, saya rasa pertemuan kita hari ini cukup dulu ya Kang ya. Mungkin di lain waktu kita bincang-bincang lagi dengan topik yang lebih menarik ya Kang ya. Sampai ketemu pemirsa di episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.